Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku kelas 11 yang sekarang sedang belajar microcontroller. Kali ini Bapak akan memberikan gambaran tentang simulasi di Proteus pada program yang sudah diberikan ya melalui modul. Jadi ada 30 program yang akan kita buatkan simulasinya. Nah, untuk video kali ini kita akan coba mensimulasikan 5 program terlebih dahulu. Baik ya, kalau dilihat di modul yang paling pertama adalah program Blink. Mari kita lihat simulasinya. Nah, ini ada Proteusnya. Kemudian kalau untuk programnya itu bisa diprogram sendiri ya masing-masing. Jadi di sini Bapak hanya memperlihatkan bagaimana hasil simulasi dari program tersebut. Yang pertama langsung saja kita buka Blink. Dari Proteusnya, nah inilah kira-kira tampilannya menggunakan pin 11, 12, dan 13. Langsung saja kita simulasikan ya. Kita klik 2 kali, kemudian kita cari Blink. Nah, ini dari 31. Ya, Bapak sudah buatkan file heksanya. Kita coba ya. Yang terjadi pada simulasi kali ini ya, ini hanya menampilkan lampu berkedip saja ya, sesuai waktu yang kita entry. Jadi ini program yang pertama, itu hanya menampilkan LED blink. Kita sudah bisa mengakses output pin 11, 12, 13 melalui LED. Baik, kemudian untuk yang kedua, kita akan coba lihat programnya adalah serial monitor. Ini serial monitor, kita akan buka kembali. Nah, ini sudah Bapak tampilkan serial monitor di sini, rangkaiannya sama seperti yang tadi. Kalau ingin tahu ya posisinya serial monitor itu di sini. Nah, ini virtual terminal, kita tinggal sambungkan saja RX ke TX, TX ke RX. Baik, langsung saja kita lihat programnya. Kita cari file heksanya. Oke, kemudian kita play. Nah, ini LED 13 menyala. Sama ya, padam. Ini juga padam. Jadi kondisi LED ini menyala dan padam. Selain terlihat pada LED tersebut, kita juga bisa melihatnya pada virtual terminal atau serial monitor pada software Arduino ya. Kita bisa memonitoring melalui tulisan-tulisan ya yang kita print di program. Baik, mungkin itu yang kedua. Kemudian kita akan coba ke program yang ketiga. Program yang ketiga adalah digital read. Digital read itu udah Bapak buatkan simulasi Proteusnya. Kita lihat kembali. Nah, digital read. Jadi data yang dibaca oleh button 1, button 2, dan button 3 melalui pin 456. Ini sebetulnya sudah terlihat dari skema rangkaian, itu akan membaca data high. Karena ini button 1, ini melalui resistor high-nya. Ada ke pin VCC, kemudian masuk ke button 1. Sama button 2 dan button 3 juga. Kemudian ketika ditekan, ini logika low dari ground akan terbaca. Langsung saja kita lihat ya di programnya. Digital read. Nah, ini. Oke. Kita play. Nah, ini sudah terbaca satu semua ya. Nah, ketika kita tekan, home hub. Ini yang di program itu button 3 ya. Jadi ketika kita tekan yang paling bawah, itu logikanya akan 0. Kita tinggal mengkontrol saja jika button 3 atau pin 7 low, kita mau apa ya instruksinya. Bisa terlihat ya perubahannya ya di serial monitor di sini. Di serial monitor ini 1, ketika ditekan ini jadi 0. Digital read, jadi data yang dibacanya 1 atau 0. Baik. Kemudian kita akan coba ke program selanjutnya. Oh, sebelum ke program selanjutnya, Bapak juga memperkenalkan ada program analog read. Ingat ya bahwa analog read itu dibacanya melalui angka ya. Bapak sudah
buatkan di sini resistor variabel atau potensio itu membacanya 10 bit ya, 1024. Nah, kalau mulainya dari 0 ya ingat, jadi sampai 1023. Baik, langsung saja kita simulasikan. Ini mulainya dari bawah sekali ya. Ini ground berarti datanya yang dibacanya 0. Kemudian kalau maksimal sampai ke atas berarti yang dibaca analognya adalah 5 volt, maka akan tampil 1023. Mari kita buktikan. Kita buka analog read ya. Jadi analog itu dibacanya 0 sampai 1023. Baik, kita lihat di serial monitornya. Nah, ini 0 kan ya. Karena ininya mulai dari bawah 0. Kita coba dinaikkan 10, naik terus. Naik ya sampai terus Bapak tekan ya, itu naik terus sampai ke atas ya. Lihat potensionya maksimal itu sampai 100% atau 5 volt itu akan 1023 ya. Itu membaca analog. Kita tinggal memerintahkan saja ketika di angka berapa kita akan mengkontrol suatu LED misalkan ya, atau komponen yang lainnya. Nah, itu lihat ya. Ini sudah terbukti bahwa data analog itu adalah 0 sampai 1023. Silahkan dari program LED tadi, digital read tadi, coba edit menjadi analog read ya. Ini pada pin A5. Silahkan dicoba. Baik ya, saya kira udah cukup. Selanjutnya kita akan coba ke input pull up. Apa itu input pull up ya? Kita lihat dulu rangkaian di Proteusnya. Input pull up itu di program ya, di modul sudah ada. Nah, ini. Kalau tadi rangkaian yang pertama kan di sini ada resistor ya. Kemudian di sini tersambung ke VCC. Oke, kalau kita lihatlah, nggak apa-apa, kita buka dulu tadi di sini di digital read. Nah, ini kita buka aja dulu supaya kita paham apa itu input pull up. Oke, kita buka. Nah, input pull up itu begini. Ini kan ada resistor tersambung ke VCC atau ke 5 volt atau ke logika 1. Dengan rangkaian seperti ini berarti si button ini membaca ke 5 volt. Ketika ini ditekan barulah button ini membaca low volt atau 0. Nah, di input pull up itu tidak usah menggunakan resistor, tetapi si button ini sudah membaca logika high atau logika 1. Mungkin bisa dipahami ya, tanpa resistor dan VCC-nya, bahwa si rangkaian ini sudah membaca logika 1. Baik, langsung saja kita lihat simulasinya bagaimana. Di serial monitor, kita lihat sudah terbaca posisi, nah ini, 1 terus ya. Ya, 1 terus ini ketika kita tekan. Nah, baru low. Oke, kita tekan lagi. Nah, baru terbacanya low ya. Padahal tidak ada resistor di sana, tidak ada high ya. Logika high yang masuk itu sudah diprogram melalui yang namanya input pull up ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya tentang input pull up ini, karena banyak digunakan di pemrograman ya. Pemrograman ini kita istilahnya mengirit rangkaian ya tanpa resistor ya. Jadi kita bisa langsung menggunakan logika low, karena kalau rangkaiannya seperti ini dan tanpa input pull up, biasanya inputnya terkadang terbaca 1 atau 0 gitu ya. Baik, itu adalah input pull up. Kemudian selanjutnya yang kelima ya, if statement. Ini if statement kita belajar jika maka ya. Di pemrograman itu ada if, kemudian kurung buka, kurung tutup. Nah, if-nya di dalam kurung buka, kurung tutup itu apa? Silahkan dilihat di pemrograman. Langsung saja kita eksekusi ya programnya. Kita klik 2 kali, kita cari file hexa, if statement. Nah, oke. Kita play. Nah, di sini kan tidak ada tulisan ya. Silahkan kalian bisa mencoba menambahkan, memodifikasi program ini supaya nanti muncul tulisan ya. Dan kalau kita lihat simulasinya, yaitu ketika kita tekan
button 3, nah LED hijau menyala ya. Kita lihat kan? Nah, LED hijau menyala. Coba kalian manipulasi bagaimana caranya supaya virtual terminal ini menampilkan tulisan lah. Misalkan button 3 ditekan atau LED hijau menyala, ya silahkan kreativitas kalian masing-masing. Baiklah, itulah 5 program yang sudah kita simulasikan berdasarkan modul yang sudah Bapak bagikan. Mudah-mudahan kalian bisa mempraktikannya di rumah masing-masing. Atau nanti ketika praktikum di kelas sudah tidak kebingungan lagi. Ya. Jadi kita tinggal diskusikan untuk hal-hal yang memang betul-betul kalian tidak pahami. Baiklah, mungkin itu untuk video kali ini, yaitu simulasi dari 5 program yang pertama. Mudah-mudahan kita bisa langsung simulasi pada hardware-nya langsung ya ketika nanti di kelas. Ya, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.